Aku terpaksa menikah dengan pria rentenir yang lumpuh. Demi melunasi hutang-hutang ibu tiriku yang gila judi, aku rela. Aku selalu ingat hari itu, ketika aku masih kecil dan ayah meninggal dunia. Saat itu, aku hanya seorang anak SD yang tidak tahu apa-apa soal kehidupan. Ayah adalah pahlawanku, orang yang selalu melindungiku dari segala hal buruk di dunia. Tapi setelah dia pergi, semuanya berubah. Ibu kandungku sudah meninggal sejak aku bayi. Jadi satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah ibu tiri, Ratna. Ratna datang ke hidupku ketika aku berusia 8 tahun. Awalnya, aku pikir ia akan menjadi ibu baru yang baik. Namun, seiring waktu, aku menyadari bahwa Ratna bukanlah sosok yang bisa memberikan kasih sayang seperti yang kuharapkan. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, pulang larut malam dengan wajah lelah dan mata merah. Aku tak pernah tahu pasti apa yang ia lakukan. Tapi bau asap rokok dan suara-suara keras dari kartu remi yang sering terdengar membuatku sadar bahwa ia memiliki kebiasaan buruk, judi. Setiap kali aku bertanya tentang ayah atau meminta uang untuk sekolah, Ratna hanya menatapku dingin. "Kamu harus belajar mandiri, Dewi," katanya suatu hari. Aku masih kecil saat itu. Tapi aku tahu apa artinya. Aku harus berjuang sendiri. Seiring berjalannya waktu, keadaan semakin memburuk. Rumah kami yang dulunya hangat kini terasa dingin dan kosong. Ratna mulai sering membawa orang-orang aneh ke rumah. Laki-laki berpakaian rapi, tapi dengan tatapan tajam. Kadang-kadang membawa amplop tebal dan kalkulator. Aku mendengar mereka membicarakan angka-angka besar, utang, dan bunga. Aku tak tahu persis apa yang terjadi, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Saat aku duduk di bangku SMP, aku mulai bekerja sambilan. Pagi hari aku sekolah, sorenya aku membantu tetangga mencuci pakaian atau membersihkan rumah mereka. Uang yang kudapat kuberikan kepada Ratna untuk membayar tagihan listrik atau membeli beras. Kadang-kadang, aku bahkan harus melewatkan makan siang demi menyisihkan sedikit uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, tak peduli berapa banyak uang yang kubawa pulang, Ratna selalu tampak gelisah. Ia seringkali menghilang selama berhari-hari, meninggalkanku sendirian di rumah. Ketika ia kembali, matanya selalu merah dan tangannya gemetar. Aku tahu ia telah kalah lagi dalam perjudian. Suatu malam, aku mendengar Ratna berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya terdengar panik. "Aku butuh waktu lebih lama. Aku janji akan melunasinya," katanya dengan nada putus asa. Setelah menutup telepon, ia duduk di kursi ruang tamu, menangis terseduh-seduh. Aku berdiri di balik pintu, diam, tak berani menghampirinya. Dalam hati, aku bertanya-tanya, kenapa ia tak pernah berhenti? Kenapa ia terus-menerus melakukan hal yang sama, meski tahu itu hanya akan membuat kami semakin terpuruk? Malam itu, aku berbaring di kasur tipis di kamarku yang sempit, memikirkan masa depan. Apakah hidupku akan selalu seperti ini? Selalu berada dalam bayang-bayang ibu tiri yang tak pernah peduli padaku. Aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar, ingin terbang bebas tapi tak punya sayap. Dan ketika aku akhirnya tertidur, mimpi buruk yang sama selalu datang. Aku terjebak dalam kegelapan tanpa akhir, tanpa cahaya, tanpa harapan. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan berat yang tak bisa kujelaskan. Sesuatu di udara terasa berbeda, tegang, seperti awan mendung yang siap meledakkan hujan badai. Ratna duduk di meja makan, wajahnya pucat dan matanya merah. Ia tampak lebih lelah dari biasanya.
bahkan untuk ukuran seorang pecandu judi yang sering begadang. "Dewi," panggilnya pelan, suaranya bergetar. Aku menatapnya dengan waspada. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Ratna jarang memanggil namaku dengan nada selembut. Ini kecuali ia ingin sesuatu dariku, sesuatu yang besar. Aku duduk di hadapannya tanpa bicara. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Kita punya masalah besar. Aku hanya diam, menunggu ia melanjutkan. Aku sudah terbiasa dengan utang-utang Ratna. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku merinding. Utang kita sudah terlalu banyak. Salah satu rentenir, dia bilang, kalau kita tidak bisa melunasinya dalam waktu dekat, dia akan mengambil rumah ini. Ratna menunduk, tangannya gemetar saat ia memegang cangkir teh yang dingin. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang kupunya, meski tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Jika kami kehilangan ini, lalu kemana aku harus pergi? Aku sudah mencoba segala cara. Lanjut Ratna, suaranya semakin lirih. Tapi dia memberikan solusi lain. Aku menatapnya tajam. Solusi apa? Ratna menelan ludah. Matanya menghindari tatapanku. Dia bersedia melunasi semua utang kita, asalkan apa? Tanyaku, suaraku meninggi karena ketegangan. Ratna akhirnya menatapku, air mata mulai mengalir di pipinya. Asalkan kamu menikah dengan anaknya. Aku tertegun. Menikah dengan siapa? Namanya Arif. Katanya cepat-cepat, seolah ingin segera menyelesaikan percakapan ini. Dia lumpuh, Dewi. Kecelakaan beberapa tahun lalu membuatnya tak bisa berjalan. Tapi dia kaya. Sangat kaya. Dan dia bersedia membantu kita keluar dari masalah ini. Aku merasa seperti seseorang baru saja menjatuhkan batu besar di dadaku. Menikah? Dengan orang yang bahkan belum pernah kutemui. Hanya demi melunasi utang Ratna. Ini gila. Ini benar-benar gila. Tidak. Bentakku, bangkit dari kursi. Kenapa aku harus menikah hanya karena kesalahanmu? Kenapa selalu aku yang harus membayar harga atas keegoisanmu? Ratna menangis lebih keras. Aku tahu ini tidak adil, Dewi. Tapi apa pilihan kita? Kalau kita kehilangan rumah ini, kita akan kehilangan segalanya. Kamu mau hidup di jalanan? Kamu mau aku mati kelaparan? Aku mengepalkan tangan, marah dan bingung. Rasanya seperti aku terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Tak peduli seberapa keras aku mencoba melawan, tak ada jalan keluar. Selama beberapa hari setelah percakapan itu, aku mencoba mencari alternatif lain. Aku bekerja lebih keras, mengumpulkan uang dari pekerjaan-pekerjaan sampingan, bahkan meminjam dari tetangga. Tapi jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan besarnya utang Ratna. Rentenir itu datang ke rumah 2 hari kemudian, seorang pria paruh baya dengan tatapan, dingin dan senyum licik. Ia memberikan ultimatum. Jika aku tidak setuju menikahi Arif, mereka akan mengambil rumah ini minggu depan. Akhirnya, aku menyerah. Bukan karena aku peduli pada Ratna atau masa depannya, tapi karena aku tak punya pilihan lain. Aku tak bisa hidup di jalanan, dan aku juga tak bisa meninggalkan Ratna sendirian, meski ia pantas mendapatkan semua ini. Pernikahan itu dilangsungkan seminggu kemudian.
tanpa acara besar atau perayaan. Hanya sebuah upacara sederhana di kantor catatan sipil. Arif datang dengan kursi roda, didorong oleh seorang pelayan. Wajahnya tampan, tapi dingin, tanpa ekspresi sama sekali. Matanya tajam, seolah bisa membaca pikiranku. Saat ia mengulurkan tangannya untuk menjabat tanganku, aku merasa seperti sedang menjual diriku sendiri. "Selamat datang di keluarga barumu," katanya dengan suara datar, tanpa jejak emosi. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah itu, aku resmi menjadi istri Arif. Sebuah gelar yang terdengar manis di telinga, tapi rasanya pahit di hati. Aku tahu ini bukan pernikahan normal. Ini bukan tentang cinta atau kebahagiaan. Ini tentang transaksi, tentang hutang yang harus dilunasi. Dan di malam pertama, ketika aku duduk di kamar tidur yang luas dan dingin, aku menyadari satu hal. Hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku telah mengorbankan kebebasanku demi menyelamatkan orang yang bahkan tak pernah benar-benar peduli padaku. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang berkepanjangan. Aku tak pernah membayangkan bahwa hidup bersama Arif akan seberat ini. Awalnya, aku berpikir bahwa mungkin ia hanya pria dingin yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Namun, semakin lama aku tinggal di rumah baruku, rumah besar dengan dinding-dinding putih, yang terasa begitu kosong, semakin jelas bagiku bahwa Arif bukan sekadar orang yang dingin. Ia adalah sosok yang manipulatif, keras, dan memiliki cara sendiri untuk mengontrol segala sesuatu di sekitarnya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk memastikan segalanya berjalan sesuai keinginan Arif. Aku harus memasak sarapan tepat waktu, membersihkan rumah, dan merawatnya karena kondisi fisiknya yang lumpuh. Meski ada beberapa pelayan yang bekerja di rumah itu, Arif selalu bersikeras agar aku yang melakukan pekerjaan-pekerjaan utama. "Kamu kan istriku," katanya suatu hari dengan nada datar tapi menusuk. "Ini tugasmu, aku tak bisa melawan." Setiap kali aku mencoba protes atau menunjukkan ketidakpuasan, Arif selalu punya cara untuk membuatku merasa bersalah. "Ingatlah siapa yang menyelamatkanmu dari jalanan," katanya suatu malam ketika aku mengeluh tentang beban kerja yang terlalu banyak. Kalimat itu selalu berhasil membuatku diam. Ya, aku ingat betul. Aku ingat bagaimana aku menyerahkan hidupku demi melunasi hutang Ratna. Dan kini, aku terjebak dalam kehidupan ini tanpa ada jalan keluar. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah pekerjaan fisik, melainkan tekanan emosional yang terus-menerus aku rasakan. Arif jarang bicara denganku, kecuali untuk memberikan instruksi atau mengomentari kesalahanku. Kadang-kadang, ia akan menatapku lama dengan matanya yang tajam, seolah-olah mencoba membaca pikiranku. Aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar, dipantau setiap saat tanpa ada ruang untuk bernapas. Suatu malam ketika aku sedang membersihkan meja makan, Arif tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu selalu terlihat murung? Apakah kamu tidak bahagia di sini?" Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Jujur, aku tak pernah merasa bahagia sejak hari pertama aku masuk ke rumah ini. Tapi aku tak berani mengatakannya. Sebagai gantinya, aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya lelah." Arif menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu lelah, istirahatlah. Tapi ingat, aku tidak suka jika ada hal-hal yang tidak beres di rumah ini." Itulah gaya komunikasi Arif. Dingin, tanpa empati,
tapi selalu disertai ancaman halus. Aku belajar untuk membaca antara baris-baris kata-katanya. Di balik sikap tenangnya, ada kekuasaan yang ia pegang erat-erat, dan aku tak punya pilihan lain selain patuh. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin tertekan. Dokumen-dokumen pernikahan. Suatu hari, ketika aku sedang membersihkan ruang kerja, Arif, aku menemukan sebuah map tebal yang berisi dokumen-dokumen penting. Penasaran, aku membukanya dan menemukan salinan kontrak pernikahan kami. Saat aku membacanya, jantungku serasa berhenti berdetak. Di dalam kontrak itu, tertulis bahwa aku tidak bisa meninggalkan Arif selama 5 tahun pertama pernikahan. Jika aku melanggar kontrak tersebut, aku harus membayar sejumlah uang yang sangat besar sebagai kompensasi. Bahkan lebih buruk lagi, ternyata nama Ratna juga tercantum sebagai penjamin. Jika aku kabur, Ratna akan menjadi tanggung jawab utang yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Aku merasa seperti terjebak dalam jaring laba-laba yang tak terlihat. Arif telah merencanakan semuanya dengan sangat rapi. Ia tahu aku tak punya pilihan lain selain tetap tinggal di sisinya. Kontrak itu bukan sekadar kertas, itu adalah rantai yang mengikatku erat-erat pada kehidupan ini. Setelah mengetahui hal itu, aku mulai merasa putus asa. Aku mencoba mencari cara untuk melarikan diri, tapi setiap kali aku berpikir tentang kemungkinan itu, aku selalu kembali pada fakta yang sama. Aku tak punya tempat untuk pergi. Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang kupunya, meski rasanya seperti penjara. Dan jika aku kabur, Ratna akan menanggung akibatnya. Pada malam-malam yang sunyi, aku sering duduk di tepi jendela, memandangi langit gelap yang dipenuhi bintang. Aku bertanya-tanya, apakah ada harapan untukku? Apakah ada cara untuk keluar dari situasi ini? Tapi jawaban yang kudapatkan selalu sama. Aku terjebak. Aku harus bertahan, setidaknya sampai masa 5 tahun berakhir. Namun ada satu hal yang membuatku terus berjuang. Keyakinan bahwa suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Entah bagaimana caranya, aku harus menemukan jalan keluar. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam bayang-bayang Arif dan keegoisan Ratna. Hari-hari berlalu dengan lambat, seperti jam pasir yang tersumbat. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas yang sama setiap hari, bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, merawat Arif, dan menahan semua rasa sakit di dalam hatiku. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa kubiasakan, perasaan terjebak tanpa jalan keluar. Setiap kali aku mencoba membayangkan masa depan, pikiranku selalu kosong. Rasanya seperti hidup dalam kegelapan tanpa cahaya. Namun, takdir kadang-kadang bekerja dengan cara yang tak terduga. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, salah satu pelayan datang menghampiriku dengan wajah panik. "Bu Dewi," katanya, "pelan, Tuan Arif. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres." Aku segera berlari ke kamar Arif, jantungku berdebar kencang. Ketika aku membuka pintu, aku melihat Arif duduk di kursi rodanya. Tubuhnya miring ke samping, dan matanya tertutup rapat. Wajahnya pucat, dan napasnya sangat lemah. Aku segera memanggil dokter, tapi ketika mereka tiba, sudah terlambat. Arif telah meninggal dunia. Kematian Arif datang begitu mendadak, tanpa tanda-tanda sebelumnya. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami serangan jantung. Bagiku, ini seperti mimpi buruk yang tiba-tiba berubah menjadi kenyataan. Sebagian dari diriku merasa lega. Lega karena tekanan emosional yang selama ini kurasakan akhirnya berakhir. Namun, ada juga bagian dari diriku yang merasa bersalah.
meski Arif adalah pria yang dingin dan manipulatif, ia tetap manusia. Dan kini, ia sudah tiada. Setelah pemakaman yang sederhana, aku mulai menyadari bahwa, meskipun Arif sudah meninggal, aku masih belum benar-benar bebas. Keluarganya, yang ternyata memiliki pengaruh besar di dunia bisnis rentenir, segera mengambil alih semua asetnya, termasuk rumah tempat aku tinggal. Mereka memberikan ultimatum padaku. Aku harus meninggalkan rumah itu dalam waktu seminggu, atau mereka akan mengambil tindakan hukum, karena aku dianggap tidak memiliki hak atas apapun. Aku tak punya pilihan lain. Aku harus pergi. Tapi kali ini, aku tak ingin kembali ke rumah Ratna. Aku tak ingin terjebak lagi dalam lingkaran kehidupan yang sama. Lingkaran yang hanya dipenuhi oleh utang, kesedihan, dan tekanan. Aku memutuskan untuk kabur, meninggalkan segala-galanya di belakang, dan memulai hidup baru. Malam itu, aku mengemas barang-barangku yang sedikit ke dalam tas kecil. Aku tak membawa banyak hal. Hanya beberapa pakaian, uang tabungan kecil yang kusimpan diam-diam selama ini, dan foto ayahku yang masih tersisa. Aku menulis surat singkat untuk Ratna, meski aku tak yakin apakah ia akan peduli. Dalam surat itu, aku hanya menulis, "Maaf, aku tak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku butuh kebebasan. Jaga dirimu." Aku meninggalkan rumah itu di tengah malam, saat semua orang sudah tidur. Udara dingin menyelimuti tubuhku, tapi aku merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bebas, meski hanya untuk sementara. Setelah beberapa hari perjalanan, aku tiba di sebuah kota kecil yang jauh dari tempat aku tinggal sebelumnya. Kota ini tenang, dengan penduduk yang ramah dan kehidupan yang sederhana. Aku mencari pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran kecil di pinggir jalan. Pemilik restoran, seorang wanita paruh baya bernama Bu Santi, menerimaku dengan baik meski aku tak punya pengalaman kerja formal di bidang ini. "Kamu terlihat seperti orang yang butuh kesempatan kedua," katanya suatu hari ketika aku sedang membersihkan meja. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan itu. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit hangat di hatiku. Di tempat ini, aku mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan. Meski hidupku masih jauh dari sempurna, aku merasa seperti akhirnya menemukan sedikit cahaya di tengah kegelapan. Namun, tak lama setelah aku mulai menetap di kota ini, aku mendengar kabar tentang Ratna. Seorang teman lama dari kampung halamanku menghubungiku dan memberitahuku bahwa Ratna telah ditangkap polisi karena terlibat dalam kasus judi besar-besaran. Utang-utangnya yang tak pernah lunas akhirnya membuatnya masuk penjara. Mendengar kabar itu, aku merasa campuran antara kesedihan dan kelegaan. Ratna telah membuat hidupku hancur, tapi aku juga tak ingin melihatnya menderita. Meski begitu, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Aku harus terus maju, menjalani hidupku sendiri, tanpa terbebani oleh masa lalu. Aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku bisa memilih bagaimana aku akan menjalani hari-hariku ke depan. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah Arif dan memulai hidup baru di kota kecil ini. Awalnya, segalanya terasa sulit. Aku harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang asing, pekerjaan yang melelahkan, dan kehidupan yang jauh dari kemewahan. Tapi lama-kelamaan, aku mulai menemukan ritme baru dalam hidupku. Restoran tempat aku bekerja mungkin sederhana, tapi suasana di sana hangat dan penuh kekeluargaan. Bu Santi, pemilik restoran, seringkali memberiku nasihat-nasihat bijak yang membuatku merasa lebih kuat. Kehidupan itu seperti laut.
Katanya suatu hari ketika aku sedang duduk di belakang restoran setelah jam kerja usai. Ada badai, ada ombak besar, tapi selalu ada saat-saat tenang di antaranya. Kamu hanya perlu bertahan sampai matahari terbit lagi. Aku mengangguk pelan, mencoba menyerap kata-katanya. Selama bertahun-tahun, aku merasa seperti tenggelam dalam lautan masalah tanpa akhir. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, aku mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Aku tak lagi merasa seperti burung dalam sangkar. Aku mulai merasa seperti seekor burung yang akhirnya bisa membentangkan sayapnya. Pekerjaanku sebagai pelayan restoran mungkin bukan sesuatu yang glamor, tapi aku menyukainya. Setiap kali aku melayani pelanggan dengan senyum, aku merasa seperti sedang memberikan bagian kecil dari diriku kepada dunia. Kadang-kadang, pelanggan akan meninggalkan tip kecil atau berkata, "Terima kasih, kamu sangat membantu." Kata-kata sederhana itu membuatku merasa dihargai, sesuatu yang jarang kurasakan sebelumnya. Di kota kecil ini, aku juga mulai bertemu orang-orang baru yang baik hati. Ada Mas Rudi, seorang tukang kayu yang sering mampir ke restoran untuk makan siang. Ia sering kali bercerita tentang hobinya membuat furniture dari kayu bekas. Meski awalnya aku hanya mendengarkannya dengan sopan, lama-kelamaan kami mulai berbicara lebih banyak. Ia memiliki cara tersendiri untuk membuatku tertawa, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan. Suatu sore, setelah jam kerja selesai, Mas Rudi mengajakku berjalan-jalan di tepi sungai kecil yang mengalir di pinggir kota. Kami duduk di bawah pohon rindang, menikmati angin sepoi-sepoi yang lembut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa nyaman berada di dekat seseorang tanpa merasa terbebani oleh tekanan atau ancaman. "Kamu tahu," katanya sambil tersenyum. "Aku belum pernah bertemu orang yang begitu kuat seperti kamu. Kamu punya semangat yang luar biasa." Aku tertegun. Selama ini, aku selalu menganggap diriku sebagai korban keadaan. Seseorang yang terus-menerus dihantam oleh gelombang kehidupan. Tapi kata-kata Mas Rudi membuatku melihat diriku sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin aku memang kuat. Mungkin aku sudah bertahan lebih lama daripada yang kupikirkan. Seiring waktu, hubunganku dengan Mas Rudi semakin dekat. Ia tak pernah memaksaku untuk membicarakan masa laluku, tapi ia selalu ada ketika aku butuh seseorang untuk diajak bicara. Perlahan-lahan, aku mulai membuka diri padanya, menceritakan sedikit demi sedikit tentang kehidupanku yang kelam. Ia mendengarkanku dengan sabar, tanpa menghakimi. Dengan kehadirannya, aku mulai merasa bahwa mungkin ada harapan untuk cinta yang tulus. Sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Namun, meski hidupku mulai membaik, aku tak bisa sepenuhnya melupakan masa laluku. Suatu malam, ketika aku sedang membersihkan dapur, telepon genggam lamaku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. Isinya singkat. Ratna meninggal dunia di penjara karena sakit. Tak ada yang datang untuk mengurus jenazahnya. Aku membaca pesan itu berulang kali, air mata mulai mengalir di pipiku. Ratna mungkin bukan ibu yang baik, tapi ia tetap bagian dari hidupku. Kematian adalah pengingat yang keras tentang betapa rapuhnya kehidupan. Meski ia pernah membuat hidupku hancur, aku tak bisa sepenuhnya membencinya. Aku hanya merasa sedih, karena ia tak pernah benar-benar menemukan kedamaian dalam hidupnya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kampung halamanku satu kali terakhir.
Aku ingin memastikan bahwa Ratna mendapatkan pemakaman yang layak, meski ia tak pernah memberiku kehidupan yang sama. Di pemakaman, aku berdiri di depan pusara Ratna, menatap nama yang terukir di batu nisan. Aku tak tahu harus berkata apa. Akhirnya, aku hanya berbisik pelan, "Semoga kamu menemukan kedamaian di sana." Setelah itu, aku kembali ke kota kecil tempat aku tinggal sekarang. Aku tahu bahwa hidup ini masih panjang, dan aku harus menjalaninya dengan sebaik mungkin. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih bagaimana aku akan menjalani masa depan. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk mengambil langkah baru dalam hidupku. Dengan tabungan kecil yang kumiliki, aku membuka warung kecil di dekat restoran Bu Santi. Warung itu sederhana, hanya menjual makanan ringan dan minuman, tapi cukup untuk membuatku merasa mandiri. Mas Rudi membantuku membangun meja dan kursi dari kayu bekas, dan Bu Santi seringkali memberiku saran tentang cara mengelola bisnis. Perlahan-lahan, warungku mulai ramai dikunjungi pelanggan. Aku merasa seperti akhirnya menemukan tempatku di dunia ini. Sebuah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa takut dihakimi atau dimanfaatkan. Dan pada suatu pagi yang cerah, ketika aku sedang duduk di depan warungku, memandangi matahari, terbit yang memancarkan cahaya keemasan, aku menyadari satu hal. Aku bahagia. Bukan kebahagiaan yang sempurna atau tanpa celah, tapi kebahagiaan yang tulus dan nyata. Aku telah melewati badai besar dalam hidupku, dan kini aku bisa menikmati saat-saat tenang di antara ombak. Aku tersenyum, merasakan angin lembut menyapu wajahku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal. Aku sudah menemukan kebebasan sejati, dan itu cukup untuk membuatku bahagia.